Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, berjaga-jaga terhadap yang utama. Seringkali kita membolak-balikkan mana yang utama dan mana yang tidak utama. Kadang-kadang yang tidak utama menjadi utama. Nah, Tuhan mau kita pada hari ini diingatkan supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Biarlah yang terutama, yang utama tetap menjadi prioritas dalam hidup kita. Apapun situasi hidup kita. Saya akan mulai dari cerita sepasang suami istri bernama Allen dan istrinya Violet. Mereka ada di dalam jackpot gitu ya. Jadi mereka memenangkan sebesar 11,2 juta dolar. Jadi dirupiahkan itu menjadi 160 miliar. Tiba-tiba dapat. Jadi undian gitu ya. Nah, kalau kita biasa ke Lotte Mart, kalau saya di sini ada undian berhadiah juga, ada sepeda motor, ada kulkas di supermarket sini, minimarket namanya Rahayu. Tapi sudah berturut-turut saya tidak pernah dapat, berarti saya tidak beruntung. Ada orang lain yang lebih memerlukan motornya berarti. Nah, satu kali Allen ini mereka mendapatkan hadiah utama. Coba kita bayangkan kalau kita mendapatkan 160 miliar, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti mungkin sudah berpikir banyak ya, ada yang bikin bisnis, ada yang bisa bikin hotel, ada yang bisa bikin bangun rumah, bikin kos-kosan, macam-macam lah, ada yang nabung, ada yang deposit. Macam-macam yang kita sudah pikirkan ke depan. 160 miliar itu sangat luar biasa besar. Nah, setelah mereka mengetahui bahwa mereka menang, saudara tahu apa yang mereka pikirkan dalam hidup mereka? Ternyata mereka mulai memisah-misahkan uang itu dan mereka membagi-bagikannya. Ada mereka bagikan kepada gereja, ada kepada kuburan, ada kepada palang merah, ada kepada yayasan, dan ada juga kepada rumah sakit yang membutuhkan. Padahal pada waktu itu, istrinya ini sebetulnya dia sedang sakit. Dia sedang menjalani kemoterapi, penyakit kanker. Nah, kalau kita kemudian orang lain bertanya, kenapa bisa dia memberikan sebagian besar uangnya? Dia jawabnya begini, saudara. Violet berkata, apa yang tidak pernah Anda miliki sebelumnya, itu Anda tidak akan pernah sayangkan. Jadi, apa yang kita tidak miliki, tentu kita tidak sayang. Kalau kita tahu sebetulnya itu bukan milik kita. Dia bilang begini, uang yang kami menangkan itu tidak adalah artinya. Karena yang penting buat kami, yang selama ini kami miliki adalah saya memiliki suami saya. Jadi kita memiliki satu sama lain. Itu lebih berharga dari apapun. Nah, singkat cerita, mereka hanya menyimpan uang mereka itu hanya 2% saja buat mereka. Jadi sekitar 3 miliar. Selebihnya itu mereka kasih semua kepada yang membutuhkan. Kira-kira mengapa mereka bisa melakukan demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena bagi Allen dan istrinya, tujuan hidup mereka bukanlah mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Bagi mereka, hubungan suami istri jauh lebih utama daripada yang lain. Sekarang pertanyaannya buat kita. Kita yang sudah ada di dalam Kristus. Apa yang lebih utama di dalam hidup kita? Semua kita pasti berbeda. Kalau bagi Allen dan Violet, bagi mereka yang utama dalam hidup ini adalah suami dan istri. Sehingga sekalipun masa tua mereka, mereka tetap akur. Mereka tetap bersama-sama. Nah, sekarang kita di dalam Tuhan.
Apa yang paling utama sebetulnya, dan apa yang utama menurut Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau punya Alkitab, sama-sama kita baca di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sama-sama aja kita baca ya. Di layar aja kita baca sama-sama. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sama-sama kita baca semuanya. 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun dan bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara, sebelum Tuhan Yesus sampai kepada ayat 13 ini, Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan ribuan orang yang mengikutinya pada waktu itu. Dia berkata supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi. Jangan hanya sebagai pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Itu yang Yesus katakan. Dia berkata juga supaya jangan hidup egois, karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Supaya mereka juga jangan takut memberitakan kebenaran. Karena ada Roh Kudus yang menuntun dan memberi kuasa kepada mereka untuk menjadi saksinya. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kebenaran yang utama. Tetapi di tengah-tengah Tuhan Yesus berbicara, tiba-tiba ada seorang yang menyela. "Permisi Tuhan," gitu ya. Jadi dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku ini," pasti saudaranya di sampingnya, "supaya ia berbagi warisan dengan aku." Wah, dia sangat berharap sekali sebetulnya Tuhan Yesus bisa membela perkara di depan saudaranya. Nah, kenapa dia berkata mengharapkan Yesus? Karena zaman dulu di budaya orang Yahudi, kalau orang itu sudah dipanggil seorang guru, berarti dia sudah secara alami, secara umum, dia bisa menilai persoalan seseorang. Jadi diharapkan Yesus akan memberikan jawaban atas persoalan dia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jadi jawaban Yesus sangat mengecewakan dia. Kenapa? Karena Yesus menolak membantunya. Mengapa Yesus menolak? Karena Tuhan Yesus sedang melihat ada sesuatu yang salah di dalam hati anak orang ini. Ada satu kecintaan akan uang, ada satu ketamakan dalam hatinya, ada satu egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Jadi yang utama buat dirinya adalah hartanya. Dari mana kita tahu bahwa dia mengutamakan harta? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara pentingnya memberitakan Injil.
dia malah mikirin bagaimana caranya supaya warisannya dapat. Kemudian apa yang dilakukan? Dia menyampaikan satu perumpamaan kepada anak muda ini dan juga seluruh yang mendengar pada saat itu. Dia berkata demikian. Jadi supaya memperlihatkan hati mereka, supaya mengubah cara berpikir mereka tentang harta dan kekayaan yang sesungguhnya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan supaya semua bisa mengerti secara umum. Nah, kalau kita lihat, ya kita pikir secara logika, perumpamaan selanjutnya yang Tuhan Yesus sampaikan, sepertinya sebetulnya tidak ada masalah. Kenapa saya bilang begitu? Saya coba tanya buat saudara. Tidakkah saudara setuju dengan apa yang dilakukan oleh seorang petani yang kaya ini? Menurut saya sangat masuk akal. Jika kita memperoleh banyak hasil panen dan tidak lagi tempat untuk menyimpannya, tindakan apa yang masuk akal yang kita lakukan selain membangun lumbung yang lebih besar? Pasti kita juga melakukan yang sama. Jadi menurut ukuran dunia, saya percaya orang ini jelaslah orang hebat. Dia orang terhormat dan orang yang sangat disegani tentunya. Kalau dia datang ke gereja, pasti kita berkata, wih, ini dia orang yang diberkati Tuhan. Dia berlimpah, hasil panennya luar biasa. Ini adalah orang sukses. Tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang kaya ini bodoh? Karena apa? Karena hatinya sedang ingin memperkaya diri sendiri. Tidak lagi berpikir bagaimana caranya memberitakan Injil yang utama. Tidak lagi berpikir bahwa penjala manusia adalah yang utama. Jadi tidak lagi punya waktu untuk Injil. Dia hanya berpikir bagaimana caranya lebih kaya, bagaimana lebih besar. Nah, hari ini Allah mau mengingatkan setiap kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang egois, yang tidak mengutamakan harta di atas segalanya. Tetapi apa? Berjaga-jaga terhadap yang utama. Mengutamakan yang utama. Yaitu apa? Mengutamakan perintah Tuhan dan mengutamakan amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 29 berkata, karena itu sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Inilah yang utama. Inilah amanat Tuhan di dalam hidup kita. Inilah pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak mengutamakan harta. Supaya kita tidak terpaut kepada harta. Tetapi senantiasa berjaga-jaga terhadap yang utama. Yang pertama kita belajar dari perikop ini adalah kelolalah harta kita dengan baik. Sama-sama kita katakan, kelola harta kita dengan baik. Ayat 15 tadi berkata demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Semua kita tentu ingin hidup makmur. Punya uang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sebagai orang tua, pasti berpikir bagaimana cara menabung. Yang saudara tidak punya motor, pasti berpikir punya motor.
berpikir punya mobil, berpikir punya rumah. Yang saudara yang anaknya masih sekolah pasti berpikir bagaimana caranya anak-anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, atau punya perencanaan uang 10 tahun ke depan, atau yang sudah tua memikirkan warisan kepada anak cucunya. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Sangat bagus kalau kita bisa merencanakan keuangan kita dengan baik. Tetapi pesan Tuhan, hati-hati jangan sampai kita terjebak kepada egois, hanya memikirkan diri sendiri. Jangan terjebak kepada ketamakan. Apa itu ketamakan? Keinginan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya harta bukanlah sumber masalah. Jadi jangan juga kita berpikir, wah itu aku nggak perlu kaya. Salah juga berpikirnya demikian. Harta itu tidak menjadi masalah. Bukan sumber masalah. Yang menjadi masalah adalah keinginan kita untuk mencarinya terus-menerus untuk kepentingan kita pribadi saja. Tetapi waktu kita berjaga-jaga, kita mengelola harta kita dengan baik, maka kita akan terhindar dari tujuan hidup yang mencari harta dan kekayaan. Hidup yang tertuju kepada uang akan membuat orang itu cinta akan uang. Nah, ini bahaya nih. Kalau cinta akan uang membuat orang menjadi egois. Membuat orang tidak peduli akan orang lain. Dan membuat orang tidak peduli akan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan cinta akan uang membuat manusia menjadi jahat. Kenapa? 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, adakah ayatnya? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi, bagaimana kita mengelola keuangan kita? Saya kasih contoh. Sewaktu kita diberkati, punya pekerjaan bagus, punya gaji bagus, penghasilan bagus. Dan oleh berkat itu, saudara dengan sengaja bermurah hati, menabur bagi orang lain, mentraktir orang lain, supaya Injil bisa diberitakan. Itu artinya, saudara, kita sedang mengelola harta kita dengan baik. Atau sebaliknya, mungkin Bapak Ibu Saudara rasanya kurang pada hari-hari ini. Sepertinya pas semua. Bayar kontrakan pas. Bayar cicilan, bensin, makan. Kemudian, aduh, nggak bisa nabung. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, masih bisa berpikir dan menyisihkan uangnya, sedikit uangnya, untuk mentraktir orang lain, supaya apa? Ada kesempatan memberitakan kabar baik buat orang itu. Itu artinya kita mengelola harta kita dengan baik. Adik-adik yang masih sekolah dan kuliah, sebagian besar uang terbatas. Serba terbatas. Kadang-kadang menunggu traktiran orang lain, gitu ya. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan itu masih bisa berusaha mentraktir temannya yang lebih membutuhkan, supaya saudara punya kesempatan ngobrol-ngobrol dan juga memberitakan kabar baik, mendorong mereka, memotivasi mereka, membangun mereka. Itu namanya adik-adik berarti bisa mengelola harta dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sedang berlimpah diberkati, atau sebaliknya kita sedang susah,
kita adalah orang-orang yang diberi oleh Tuhan mandat Kristus. Apa itu? Jadi penjala manusia, menjadi pembawa kabar baik, memuridkan orang lain. Itulah yang terutama. Jadi apa? Setiap usaha, pekerjaan, uang, dan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, harus kita kelola dengan baik untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Jadi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepuasan kita, atau mencari keamanan kita sendiri. Nah, waktu kita bisa mengelola harta kita dengan baik, kita akan senantiasa berjaga-jaga atau waspada terhadap ketamakan. Dan kita bisa mengutamakan yang utama. Yang kedua, kelolalah waktu kita dengan baik. Jadi bagaimana kita bisa mengutamakan yang utama, yaitu kabar baik, yaitu memuridkan. Kelolalah waktu kita dengan baik. Di Lukas 12 ayat 19 tadi berkata demikian. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, ini yang ditawarkan oleh dunia. Ini yang ditawarkan oleh multi level. Nanti kalau sudah passive income, Bapak Ibu Saudara tinggal berlibur. Tidak usah mencari uang lagi. Uang yang mengalir dalam rekening saudara. Apakah salah multi level? Enggak, bagus. Jadi tidak ada masalah dengan multi level. Tapi ingat, ada yang utama. Selalu mengutamakan yang utama. Ayat 20 berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang menggunakan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ketika kita menghabiskan waktu kita untuk diri sendiri saja, itu sebetulnya waktu-waktu di mana kita kehilangan tujuan, kehilangan panggilan kita, kehilangan prioritas yang utama. Tetapi sebaliknya, waktu Bapak Ibu Saudara capek, udah kerja dari pagi sampai sore, apalagi saudara mungkin ada yang kerja di bangunan, atau mungkin ada di laundry, angkat-angkat barang besar, pulangnya itu pasti capek. Tetapi saudara masih ingat, aduh, saya mau deh ketemu sama seseorang atau anggota net group saudara. Dia itu loh perlu dibimbing, dia lagi perlu dikonseling. Saudara meluangkan waktu, mungkin sekali seminggu ketemu dengan dia. Itu namanya kita bisa mengelola waktu kita dengan benar. Mengelola waktu kita dengan baik. Atau mungkin masih lembur. Aduh, ini lembur sampai malam ini. Kalau itu memang tugas kantor, itu enggak masalah. Lembur juga tidak dosa. Tetapi selalu ingat, menjelang saudara tidur sekalipun, pasti kalau saudara punya pikiran mengutamakan yang utama, saudara pasti akan diingatkan oleh Kudus, oleh seseorang yang sedang lagi masalah, perlu doa, dia sedang memerlukan dukungan, dan saudara meluangkan waktu untuk duduk dan berdoa buat dia, mengkonfeskan firman Tuhan,
bahwa orang itu pasti bertumbuh, orang itu akan diselamatkan, orang itu akan bangkit dari keterpurukan. Saudara mengirimkan firman Tuhan buat dia, atau saudara mengirimkan renungan saudara buat dia. Sekalipun saudara sebetulnya sudah capek sekali, tetapi memaksa bangun tidur, duduk berdoa, itu namanya mengelola waktu dengan baik. Adik-adik yang masih kuliah, yang masih sekolah, mungkin sibuk dengan PR, sibuk dengan tugas. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, adik-adik masih meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan temannya, menjemput mereka yang ikut, supaya mereka bisa ikut net group. Bahkan kadang-kadang mengunjungi mereka, mendoakan teman adik-adik. Itu namanya adik-adik sedang mengelola waktu dengan baik. Jadi ketika kita meluangkan waktu kita melayani orang lain, berarti hidup kita sedang mengutamakan Tuhan. Sedang mengutamakan pekerjaan Tuhan. Sedang mengutamakan yang utama. Ayat 20 berkata, firman Tuhan dikatakan demikian. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi setiap orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang-orang yang berjalan di dalam panggilan Allah. Nah, kaya di hadapan Allah, ukurannya bukanlah berapa banyak harta dunia kita. Kaya di hadapan Allah bukanlah ukuran jabatan kita tinggi. Bukanlah apa yang kita punya. Bukanlah apa usaha kita. Tapi kita disebut kaya. Artinya apa? Kita mampu memberikan sesuatu yang berharga buat orang lain. Itu namanya kaya. Kita mampu memberi uang kita. Kita mampu memberi tenaga kita. Kita mampu memberikan doa kita. Kita mampu memberikan waktu kita bagi orang lain. Inilah sebenarnya yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup kita. Makanya di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 berkata, jadi dikatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang yang mendengar itu kan heran semua. Dan mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau haus? Engkau telanjang? Engkau tidak punya tempat? Kapan Tuhan kami melihat engkau sakit? Kapan kami melihat engkau di penjara? Tentu ini satu kebingungan, bingung. Tetapi apa yang jawab Yesus? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, itu bicara apa, saudara? Itu bicara kepada orang yang belum diselamatkan, yang hidupnya terpuruk, yang hidupnya sedang hilang mungkin. Waktu kita melakukan kepada dikatakan salah satu, bukan banyak-banyak, bahkan salah satu saja, itu dia bilang, kamu sudah melakukannya buat saya. Jadi satu saja yang saudara lakukan, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bukan berapa banyak, kita nggak berlomba berapa banyak jiwa, enggak. Tetapi waktu kita melakukan yang berharga itu, yang utama itu, maka kita sedang melakukan buat Tuhan.
Ini yang juga bagi saya memotivasi hidup saya. Waktu saya mentraktir orang lain, sepertinya uang saya berkurang. Tapi saya tidak melihat orang itu siapa. Saya sedang melihat bahwa saya sedang melakukan buat Tuhan. Saya sedang memberi makan Tuhan. Saya sedang memberikan, melepaskan orang ini dari penjara. Memberikan orang ini haus. Jadi saya sedang, seolah-olah saya sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak hitung-hitungan. Inilah yang disebut kaya di hadapan Allah. Saya percaya setiap kita di tempat ini bisa kaya di hadapan Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Katakan di sebelah kiri kananmu, engkau pasti bisa kaya di hadapan Allah. Haleluya. Ada satu jemaat gitu ya, jemaat kita. Saya tidak sebutkan siapa namanya, tapi saudara bisa berpikir atau saudara menilai, itu mungkin saya kah? Orang ibu rumah tangga yang sering belanja ikan ke pasar gitu ya. Kemudian ibu ini cerita, yang penjual ini cerita dengan semua masalahnya, suaminya suka berjudi, anaknya berantakan. Kemudian dia timbul belas kasihan, dia sharing kepada orang itu. Kemudian meluangkan waktunya ketemu, bahkan kadang-kadang sengaja membeli ikan di situ supaya punya waktu untuk ngobrol gitu ya. Dia membagikan hidupnya, dia mendoakan orang itu. Saudara, ini adalah contoh bagaimana menggunakan waktu, mengelola waktu dengan baik. Mengelola hartanya dengan baik. Nah, kalau ini kita lakukan terus konsisten. Ingat, kita bukan melakukan buat orang itu. Kita sedang melakukan buat Tuhan. Artinya apa? Berarti kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Saya tutup dengan Matius 20 ayat 28. Sama-sama kita baca ya. Matius 20 ayat 28. Mari kita katakan dengan yang keras ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita melayani orang lain? Karena Tuhan Yesus juga melayani orang lain. Melayani orang lain bukanlah supaya orang lain jadi bos, kita menjadi hamba dan budaknya. Bukan itu maksudnya. Tapi tujuan kita melayani adalah supaya kabar baik bisa diberitakan. Supaya Injil bisa diberitakan. Supaya mereka juga diselamatkan. Kalau kita bisa diselamatkan, mari kita renungkan. Kalau kita bisa diselamatkan, Bapak Ibu Saudara bisa diselamatkan. Pasti karena ada orang lain yang melayani saudara. Pasti karena ada orang yang memberitakan Injil buat saudara. Pasti karena ada orang yang peduli dengan saudara. Demikianlah hendaknya kita lakukan sama. Supaya orang lain juga mereka diselamatkan bagi Tuhan. Ada amin. Saya percaya waktu kita bisa dipercaya dalam hal kecil. Saudara jangan khawatir. Kapan saya kaya? Saudara akan bisa dipercaya pada hal-hal yang besar. Tuhan itu suka saudara diberkati. Tuhan itu suka saudara makmur. Tetapi yang lebih penting daripada itu, Tuhan katakan, ingat, utamakanlah yang terutama. Karena itulah tujuan kita di bumi ini. Kita sehat hari ini, kita bisa bekerja, bisa kuliah, punya keluarga, punya anak-anak, atau saudara yang masih single, itu semua kesempatan yang Tuhan kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya percaya setiap kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga
terhadap yang utama. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Kami mengucap syukur diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami senantiasa berjaga-jaga atas hidup kami, supaya kami tidak tertipu oleh rancangan si jahat yang membuat kami pusing dengan diri kami sendiri. Waktu dalam kekurangan kami memikirkan diri kami sendiri. Waktu kami diberkati, kami memikirkan diri kami bagaimana supaya lebih kaya. Tapi Tuhan, biar kami pada hari ini kami memulai mengarrange ulang, mengatur ulang kembali supaya kami bisa mengelola harta kami dengan baik. Supaya kami bisa mengelola waktu kami dengan baik, Tuhan. Supaya keberadaan kami, panggilan kami, tujuan kami menjadi penjala manusia, menjadi orang-orang yang memuridkan. Itu sampai bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan, pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin.